Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program literasi Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk di uh, pertemuan kelima atau bagian kelima. Jadi terakhir kita sudah baca kenabian, peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama dan kedua. Sekarang hari ini kita langsung masuk di dakwah terang-terangan, halaman 20 sampai halaman 24. Langsung saja kita buka halaman 20. Dakwah terang-terangan. Oke. Ini yang lalu. Baik, langsung saja kita baca bagian dakwah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia selama 3 tahun. Jadi di sebelumnya, dakwah Rasulullah periode sebelumnya, dakwahnya masih secara rahasia, sembunyi-sembunyi, mengajak para sahabat masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di Quran surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka turunnya ayat ini surah Al-Hijr ayat 94. Ini perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Safa, memanggil suku Quraisy, hingga orang-orang pun mengeremuninya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tatkala orang-orang telah berkumpul, beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang menanti kalian? Apakah kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, "Yang terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Nah, ini memang Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Beliau lalu bersabda, "Saya adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang maha berat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, "Celakalah kamu. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Setelah kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat. Ini di Quran surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab ini kejadian ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Arab, kemudian Abu Lahab mengatakan celaka kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yang bergejolak. Kemudian ayat terakhir, wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan demikian juga istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi ini Quran surah Al-Lahab ya, yang mencela Abu Lahab. Dan setelah peristiwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan dakwah dan memulainya secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul dan mengajak mereka masuk agama Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Nah, ini Nabi sudah terang-terangan. Sementara itu, penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin semakin bertambah, sebagaimana yang dialami Yasir dan Sumayyah yang akhirnya mati syahid, juga Ammar, putra mereka. Bahkan Sumayyah adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan. Kalau dalam sejarah yang lain, beliau Sumayyah radhiyallahu anha sampai ditombak dari kemaluan sampai tembus ke punggungnya. Luar biasa. Ini satu keluarga yang ditangkap karena masuk Islam.
kemudian diminta untuk keluar dari Islam. Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Sebelumnya Bilal masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar. Suatu ketika Umayyah memergokinya, lalu ia pun menimpakan berbagai macam siksaan agar Bilal mau meninggalkan Islam. Namun Bilal menolak dan tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Lalu Umayyah membawa Bilal keluar kota Mekkah dalam keadaan terikat rantai. Setelah tubuhnya ditelentangkan di atas pasir-pasir membara. Luar biasa ini kalau bisa kita bayangkan pasir yang panas kemudian ditelentangkan dalam keadaan badan yang telanjang. Diletakkanlah batu besar di atas dadanya untuk kemudian Umayyah beserta para pengikutnya menghujaninya dengan cambukan. Namun Bilal berkali-kali hanya mengucapkan Ahad, Ahad yang Maha Esa, yang Maha Esa. Hingga akhirnya Abu Bakar melihatnya. Dengan seketika Abu Bakar membelinya dari Umayyah dan memerdekakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bilal itu adalah salah satu budak Umayyah bin Khalaf yang kemudian masuk Islam, tidak terima maka dia menyiksanya. Di antara hikmah dari berbagai penyiksaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin mengumumkan keislaman mereka. Jadi karena begitu banyak keislaman, maka yang masuk Islam dilarang oleh Nabi untuk mengumumkan keislamannya karena mudarat yang tadi. Sebagaimana yang beliau lakukan ketika berkumpul bersama mereka dengan cara diam-diam. Karena seandainya beliau berkumpul bersama mereka secara terang-terangan, maka kaum musyrikin pasti menghalangi beliau dalam menyampaikan pengajaran dan petunjuk kepada kaum muslimin. Bahkan, hal ini bisa jadi akan mendatangkan bentrokan di antara dua kelompok. Dan sudah diketahui bahwa bentrokan ini bisa mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan kaum muslimin, mengingat sedikitnya jumlah mereka. Ya, pada saat itu masih sangat sedikit. Oleh karenanya, hikmah yang paling nyata di sini adalah mereka harus masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik, sekalipun beliau menerima siksaan dari kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi tetap berdakwah secara terang-terangan, walaupun dapat siksaan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung kepada beliau. Sementara untuk sahabat-sahabat khususnya yang mungkin masih sahabat yang kondisi lemah, ketika masuk Islam diminta untuk sembunyi-sembunyi agar tidak mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy. Baik, itu literasi hari ini tentang dakwah terang-terangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan literasi masuk ke bagian hijrahnya beberapa sahabat ke Habsyih, atau biasa kita kenal dengan istilah Habasyah, ke Habsyih. Jadi itu dakwah terang-terangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak ujian. Tentunya begitu banyak cobaan yang beliau hadapi, yang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi ketika mereka masuk Islam pada saat itu. Ujiannya begitu berat, penindasan, siksaan. Bahkan ada sahabat yang harus syahid meninggal dunia karena disiksa akibat masuk Islam. Baik, itu semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program literasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.